Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Reinkarnasi Dewa Pertempuran, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 2. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Lalu, beberapa saat kemudian, para pekerja yang melihat kinerja Zephyr yang luar biasa itu pun terheran-heran. Pekerja satu pun berkata, "Wah, Rocky ini sungguh sesuatu." Mendengar perkataan rekannya, pekerja dua pun berkata, "Dia benar-benar pekerja yang hebat, apa sebelum datang ke sini dulunya dia penambang. Lihat kecepatan menambangnya." Mendengar perkataan itu, pekerja satu pun kembali berkata, "Semoga dia datang ke tim kita." Pekerja dua pun juga berkata, "Sial, sekarang kita tidak bisa malas-malasan karena dia berusaha keras." Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun pergi meninggalkan Zephyr sendirian. Zephyr yang sedang mencoba kekuatannya itu pun berkata di dalam hati, "Wah, ini sungguhan, masih tidak bisa kupercaya." Lalu, kejadian sebelumnya. Setelah Zephyr mengatakan unlock privilege, tiba-tiba, Zephyr pun merasakan sakit kepala. Zephyr pun berkata di dalam hati, "Informasi keuntungannya langsung memenuhi kepalaku." Tiba-tiba, Zephyr yang melihat keuntungan yang didapatnya itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa-apaan semua ini? Skill dan item kelas atas. Dan bahkan kemampuan yang bekerja sebagai aktual skill. Sungguh gila, mereka beneran memberiku sesuatu seperti ini." Para dewa yang perhitungan itu. Lalu, setelah mengingat hal itu, seseorang pun datang dan memahari Zephyr karena terlihat tidak melakukan pekerjaannya. Pria itu pun berkata sambil menghampiri Zephyr, "Hei kau! Bukankah sudah kusuruh kembali bekerja? Apa kau malas-malasan di hari pertamamu di sini?" Melihat kedatangan pria itu, Zephyr pun berkata di dalam hati, "Kapten tim penambang." Setelah mendekati Zephyr, kapten itu pun mengeluarkan cambuknya sambil berkata, "Dasar sialan, mereka benar-benar tidak mendengarkan kata-kataku. Biar ku beri sedikit pelajaran kau." Setelah mengatakan itu, kapten itu pun melancarkan cambukannya ke arah Zephyr. Melihat hal itu, Zephyr pun dengan mudah menangkap cambukan dari kapten itu dengan kedua tangannya. Menyadari cambukannya ditahan oleh Zephyr, kapten itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, Orang ini menangkap cambuknya dengan tangan kosong, bagaimana bisa?" Setelah Zephyr berhasil menangkap cambukan dari kapten itu, Zephyr pun mengembalikan tali cambuk itu dan berkata, "Maafkan aku akan kembali bekerja sekarang." Kapten itu pun tidak bisa berkata apa-apa dengan apa yang telah dilakukan oleh Zephyr. Zephyr pun pergi meninggalkan kapten itu dan berkata di dalam hati sambil melihat ke arah tangannya. Cambuk kapten terlihat lamban, mungkin karena pengalaman bertarungku sampai sekarang. Tapi tak kusangka bahkan tidak ada satu pun luka. Setelah berpikir seperti itu, Zephyr pun kembali pergi menambang. Pada saat menambang, Zephyr pun menggunakan keuntungan yang diberikan oleh para dewa itu. Keuntungan pertama yang digunakan Zephyr adalah skill Wall of Iron. Meningkatkan defense secara drastis, mengabaikan damage yang lebih lemah dari defense, dan membuat Anda tidak mudah lelah. Zephyr yang sedang menambang itu pun berkata di dalam hati, "Bahkan aku tidak mulai merasa capek. Aku bisa bekerja seperti ini seharian. Persyaratannya memang sedikit pemilih, ini skill yang hebat kalau kugunakan dengan tepat. Mereka memberiku skill yang hebat. Aku menerima 9 privilege. Ditambah dengan menggunakan pengetahuan masa depanku, aku akan bisa memulihkan kekuatanku dengan cepat. Kalau begitu, hal pertama yang harus kulakukan." Beberapa saat kemudian, Zephyr yang sudah selesai menambang itu pun memberikan banyak karung yang berisi bebatuan tambang kepada petugas penghitung. Melihat jumlah karung yang diberikan oleh Zephyr, petugas itu pun terkejut dan berkata, Kerja bagus." Kemudian, setelah waktu penambangan sudah selesai, para penambang pun keluar dari area penambangan dan berbaris di depan sebuah rumah. Pada saat mereka berbaris, seseorang pun berkata kepada mereka semua, "Kita sudah menyelesaikan kuota hari ini. Sekarang akan kuumumkan peringkatnya. Posisi pertama, kelompok F. Posisi kedua, kelompok B. Posisi ketiga, kelompok H. Dan sisanya akan dilewati. Posisi terakhir, kelompok E." Mendengar perkataan itu, anak kecil yang berada di gua tadi pun terkejut dan berkata, "Wah." Zephyr yang melihat anak kecil itu lagi pun berkata di dalam hati, "Oh, jadi anak ini berada di dalam kelompokku." Orang-orang yang membuli Zephyr tadi, mendengar mereka berada di posisi kedua pun menjadi kesal. Lalu, kapten penambang pun berkata kepada mereka, "Mengikuti protokol tim penambang.
Persediaan dan bayaran untuk posisi terakhir akan dibagi rata pada posisi pertama, kedua dan ketiga. Setelah memberikan informasi itu, kapten itu pun menyuruh mereka semua dengan berkata, "Kalau begitu, kita akan berdoa pada Sang Dewi Cahaya Nan Agung, Arya." Mereka semua pun menuruti perkataan kapten itu, dan berdoa kepada Sang Dewi Arya. Zephyr yang berpura-pura menuruti perintah itu pun berkata di dalam hati, "Keselamatan matamu, kuil Arya, satu dari 3 dewa agung, dirinya kepercayaan terbesar di benua. Dan juga perusahaan pinjaman terbesar di benua. Rata-rata orang di sini, kehilangan rumah mereka karena monster. Atau dulunya seorang petualang, tapi diselamatkan oleh kuil, dan mereka menjadi budak untuk melunasi biaya pengobatannya yang besar. Bagaimanapun juga, kalau aku masih memiliki stigma ini di tubuhku, aku tidak bisa bergerak semauku. Kalau aku keluar wilayah kerja tanpa izin, jantungku akan berhenti dan langsung mati. Aku harus melunasi biaya pengobatanku secepatnya agar bisa mendapat kebebasan. Setelah itu aku baru bisa menjalankan rencana selanjutnya. Raja Iblis Tartaros, takkan kubiarkan kau bertindak seenaknya kali ini. Akan kubalaskan dendamku." Dan juga, tiba-tiba, Zephyr pun teringat dengan seorang wanita di dalam pikirannya. Zephyr pun berkata di dalam hati, "Altair, kali ini aku akan melindungimu." Lalu, di suatu tempat yang dimana banyak toko terbuka, terdapat seorang wanita pris yang berkata, "Yang akan menggunakan toko atau butuh konsultasi, silahkan ke sebelah sini." Zephyr yang berada di tempat itu, setelah melihat daftar harga yang tercantum di sebuah toko pun berkata di dalam hati, "Harganya benar-benar tidak ngotak." Tiba-tiba, anak kecil yang berada di kelompok Zephyr itu pun datang menghampiri Zephyr dan berkata, Tuan, akan kubelikan kamu minum." Mendengar perkataan itu, Zephyr pun bertanya kepada anak itu, "Hah, memangnya kau punya uang?" Anak itu pun menjawab, "Baru saja aku menerima bayaranku. Meski tidak bisa kubelikan sesuatu yang mahal. Tapi kamu melindungiku ketika aku dipukuli oleh orang-orang itu. Karena kelompok kita, terdiri dari orang lemah saja. Biasanya kita cuman sampai posisi terakhir. Jadi ini pertama kalinya aku menerima uang." Mendengar jawaban dari anak itu, Zephyr pun berkata di dalam hati, "Jadi itu alasan mereka memukulinya. Kalau memukuli seseorang dalam kelompok dan membuatnya tidak bisa bekerja, kelompok itu takkan bisa menambang iron ore dalam jumlah banyak. Dengan melakukan itu pada satu kelompok, peringkat mereka akan meningkat." Setelah berpikir seperti itu, Zephyr pun berkata kepada anak itu sambil meninggalkannya, "Kau bercanda, aku tak akan merampok anak-anak. Orang dewasa punya kebanggaannya sendiri." Setelah mengatakan itu, Zephyr pun berkata di dalam hati, "Mungkin menurutnya aku akan menghabiskan uangku. Jangan mendekatiku, itu merepotkan." Lalu, Zephyr pun pergi menuju sebuah toko untuk membeli sesuatu. Penjual di toko itu pun berkata kepada Zephyr, "Selamat datang, mau pesan apa?" Zephyr pun bertanya, "Apa punya Water of Recovery?" Mendengar pertanyaan itu, pedagang itu pun berkata, "Aku belum pernah melihatmu, apa kau orang baru? Memang punya uang? Harga 1 emas per gelas, dan 4 emas per botol. Kalau masih bisa ditahan, kurasa cukup menahan rasa sakitnya." Mendengar perkataan pedagang itu, Zephyr pun mengeluarkan uangnya sambil berkata, "Nih, 1,5 emas. Kuambil pinjaman untuk sisa pembayarannya. Apa kau punya dokumen di tokomu? Berikan." Anak tadi yang mengikuti Zephyr, melihat perbuatan Zephyr itu pun membuat dirinya terkejut. Dan berkata, Tuan, apa kau sinting?" Zephyr pun mensetujui dokumen pinjaman dari toko itu dan membeli item yang dibutuhkannya. Anak itu pun kembali berkata kepada Zephyr, "Tahukah kau semenakut apa terkena hutang? Kita cuman mendapat bayaran 1 emas, setengah dari bayaran biasanya, dan kalau penghasilanmu merah, kamu akan benar-benar. Dan juga, bunga pinjamannya juga sangat tinggi." Zephyr yang mendengar perkataan anak itu pun berkata sambil meminum Water of Recovery, "Diam, aku cukup melunasinya." Setelah mengatakan itu, Zephyr pun berkata di dalam hati, "Water of Recovery, item populer yang memulihkan sebagian kecil healthmu. Ini memiliki efek rahasia yang akan meningkatkan kekuatan sihirmu kalau meminumnya dalam jumlah banyak. Kekuatan sihirmu cuman meningkat sangat sedikit dengan meminum 10 botol, jadi kurang ramah di kantong. Namun dengan privilege ini, aku bahkan tidak butuh eliksir." Skill privilege yang digunakan Zephyr adalah skill Vision of Hermes. Meningkatkan efek semua potion secara drastis. Rate peningkatan efek 500%. Lalu, Zephyr pun melanjutkan perkataan di dalam hatinya tadi. "Aku juga takkan bisa mendapatkan banyak uang dari penambangan. Karena aku takkan dibayar lebih meski bekerja sangat keras. Jadi apa yang harus kulakukan, katamu?" Keesokan harinya,
Kapten yang mendapat informasi dari Xaver itu pun terkejut dan berkata, "Apa, kau mendengar teriakan monster dari dalam tambang?" Xaver pun menjawab, "Iya, mohon hubungi tim Hunter. Akan kutuntun mereka ke tempat aku mendengar teriakan monster." Setelah mengatakan itu, Xaver pun berkata di dalam hati, "Aku harus menghasilkan uang dari Dungeon." Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.